gitu. Kayak aku pada saat itu ngerasa kalau sedih banget nih hidup gitu. Maksudnya iya. Waktu itu aku juga masih merasa gitu, apa aku cari ya gitu. Karena aku mau fulfill kebahagiaan itu, aku sempat nggak mikir itu loh, nggak mikir udahlah biarin dah, nggak usah seiman deh gitu, nggak usah seiman deh gitu. Yes. Kita tuh kadang sampai ngambil keputusan yang nggak baik loh untuk ngisi kebahagiaan itu. Wah, maksudnya sebenarnya ya jujur menikah itu hal yang paling terakhir yang akan kulakukan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Gengsi ya Pak ya, gengsi. Sesuai dengan kata-kata itu di youth passion, don't let the world underestimate you just because you are young. Terkadang gitu loh yang kita pikirkan tuh karena kita tuh terlalu muda, kita nggak bisa untuk step ke yang lebih jauh gitu. Halo Viana, welcome to podcast Youth Passion. Kayaknya lo dong. Halo. Gimana nih? Sehat nggak? Sehat. Sehat dong. Kamu apa kabar? Sehat. Oke, sahabat Youth Passion. Ya, kami sehat di sini ya. Jadi ini adalah Viana Regina Pandia. Ini kamu marganya Sembiring kan? Yap. Welcome to Youth Passion. Tahu nggak yang di background ini? Coba baca deh. Youth passion, don't let the world underestimate you just because you are young. Di mana tuh ayatnya tuh? Itu kamu lihat di mana tuh? Di Alkitab. Sama kayak Priska tadi kemarin. Ya, Apa? aku tahu di Alkitab, cuman nggak tahu dari ayat mana. Mohon maaf. Ini very popular verse loh. Maksudnya, ya ampun masa nggak tahu? Aku tahu, cuman nggak tahu ayatnya. Tahu nggak Priska bilang apa? Di Yeremia. Padahal ini ayat ini tuh nggak ayat Natal komunitasku, tapi aku lupa. Sorry ya. Jadi ini loh di Timotius. Matius? 2 Timotius 12. 1 Timotius 2 ayat 12 itu punya Timotius. Yang katanya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Asik. Jadi hari ini kita akan bahas Youth Passion. Oke, kita seseru-seru aja ya. Oke. Namun sebelumnya kita main games dulu nih. Oke, itu saya udah kirim link. Oke. Bentar. Tulis jawabanmu. Oke, bentar ya. Ini clue-nya itu ini dipakai untuk makan sih. Oh. Apa sih? Weh, benar. Oke, sekarang giliranmu. Tunggu bentar. Yah, susah banget. Pilih dulu. Udah. Ini clue-nya ada di kamar. Di kamar. Bantal nggak sih bantal? Nggak mungkin lah, nggak bisa nebak. Ini mudah banget untuk ditebak. Oh, pintu. Ih, ada di kamar. Oh, lemari. Iya. Oke. Udah guys, thank you. Udah, kita selesai aja sampai di sini aja ya. Bye. Bubar. Main gitu ya. Iya, main gitu. Oke. Bentar ya. Oke.
Sekali lagi welcome to podcast Youth Passion. Jadi saat ini kita ya sharing-sharing aja, nggak terlalu nggak terlalu formal-formal. Jadi kita sharing-sharing to each other. Jadi bagi kalian teman-teman yang ingin mau sharing, langsung ke kita aja nih supaya memberikan insight baru atau mengubah paradigma yang ada nih bagi kaum milenial. Oke. Nah, kita kedatangan tamu nih, seorang Fiona Regina Pandia Sembiring. Kayaknya kurang deh. Coba terbalik nama aku. Oh, terbalik. Oke. Fiona Regina Sembiring Pandia. Gimana nih perkuliahannya nih? Kayaknya udah semester 6 aja. Belum dimulai semester 6, masih hari Senin. Jadi kita maksudnya perkuliahannya gimana? Mau menyerah atau mau melanjutkan? Mau melanjutkan dong. Kalau menyerah gimana dong? Lanjutkan lah. Lanjutkan ya. Tapi ada nggak rasa-rasa hektik atau burnout gitu? Di semester berapa? Semester 6. Ya, semester yang lalu atau yang mungkin juga semester 6 ini. Semester 6 karena belum ya. Jadi nggak tahu gimana hektik atau apa. Tapi takut ya, gimana ya? Takut. Mulai takut. Karena katanya semester 6 itu semester yang susah, terus bakalan banyak tugas, bakalan banyak, pokoknya banyak itulah, banyak tuntutan gitu. Tuntutan untuk hidup. Tuntutan untuk hidup. Oke, tuntutan untuk mendapatkan nilai terbaik. Mendapatkan nilai yang terbaik. Oke. Jadi mungkin apa sih yang membuat Anda semakin semakin bertahan lah, karena banyak kan sekarang ya anak-anak siswa ya, maksudnya udah ya berhenti di tengah jalan aja gitu, karena mungkin under pressure gitu kan. Sekarang kan kita berbahas tentang kayak anak muda itu jangan diremehkan gitu, karena ya walaupun kita muda itu tak bisa diremehkan gitu. Apa tuh yang membuat Anda semakin berani gitu untuk melanjutkan hidup? Wah, serem banget ya kalau nggak berani melanjutkan hidup. Yang buat aku berani melanjutkan hidup, yang pertama aku takut mati. Kenapa tuh? Gak bercanda ya. Apa? Kenapa tuh takut mati? Karena belum baik aja gitu, belum menjadi pribadi yang baik. Jadi takut masuk neraka gitu. Oke. Tapi enggak. Lanjut ya, yang membuat aku bertahan untuk hidup ya. Yang pertama adalah aku punya cita-cita yang tinggi. Jadi sayang banget gitu kalau misalnya berhenti di tengah jalan gitu, udah mau semester 6. Tapi cita-citanya apa? Cita-citanya ada, nggak boleh tahu, belum boleh. Kenapa? Pokoknya ada lah. Enggak, clue-nya aja lah. Clue kan kayak main tebak gambar tadi, ada clue-nya. Clue-nya itu pokoknya bekerjanya sosial gitu. Pokoknya tinggi lah gitu, agak tinggi lah untukku gitu kan. Untukku. Sejalan ya, maksudnya clue kita itu kok sejalan ya, kayak melayani gitu nggak sih kau? Bisa juga sih, pokoknya di bidang sosial lah gitu. Jadi kayaknya sayang aja kalau misalnya nyerah gitu, udah semester 6, tinggal 1 tahun lagi, tahun depan udah mulai skripsi. Amin. Gara-gara corona ini membuat kita semakin maksudnya nggak terasa gitu waktunya ya. Kami nggak pas semester 1 itu kayak semangatnya luar biasa gitu kan, ayo belajar gitu kan. Kalau nggak ada tugas kita minta ke dosen kasih tugas gitu ya. Nah sekarang kayaknya kamu aja deh Mas. enggak sih. Nah jadi gimana nih, masih semangatnya masih tetap ada atau berkurang tuh? Berkurang ya. Kenapa? Karena kita juga kan nggak ketemu, maksudnya di rumah kan, di rumah, jadi kayak bosan, malas. Iya sih. Zona nyamannya kuat banget ya. Oke. Nah tapi nih Fiona, di generasi milenial sekarang itu kayak burnout-nya itu cepat banget gitu, maksudnya burnout-nya sejak dini itu luar biasa gitu di kalangan milenial gitu kan. Kayak
mereka itu nggak ada passion gitu kan. Kita bahas passion anak-anak muda nih sekarang, maksudnya kita mau bangkitkan nih. Nah, salah satunya itu adalah mereka meng-avoid tuh yang namanya their happiness. Saya mau tanya nih, what makes you happy? Duh, apa yang membuat aku happy? Yes. Jangan bilang nggak ada kayak Priska, langsung bubar nih, bubar aja kita. Gini, there are the things ya. Aku tuh orang yang cepat marah. Maksudnya hal kecil aja bisa buat aku marah, buat aku kecewa, buat aku nggak senang. Okay. Cuman hal kecil juga bisa buat aku happy gitu. Contohnya, aku tuh orang yang suka baca novel. Oke. Baik secara buku ataupun online gitu kan. Jadi aku tuh bisa happy banget, satu hari itu happy, bener-bener happy kalau aku dapat cerita yang bagus. Segampang itu gitu aku buat happy. Cuman segampang itu juga aku marah, aku kecewa, aku I know. Ya, jadi mood swing gitu. Jadi kalau ditanya apa yang membuat aku happy, tergantung gitu. Tergantung orangnya, tergantung suasananya, tapi nggak ada yang spesifik apa yang membuat aku happy. Gitu. Oke, tapi bisa saya dapat sih kayak kamu dapat positive vibes-nya atau insight baru atau enggak, kalau maksudnya sesuatu yang kamu dapat di mana aja itu bisa membuat happy gitu ya. Berarti benar-benar di mana aja. Karena jiwa sosialnya kuat banget ini Fiona ya. Oke, lanjut. Enggak juga. Bukan kata jiwa sosial ya. Sebenarnya bukan karena misalnya aku pergi ke Dufan gitu. Bukan Dufannya yang membuat aku happy itu loh. Tapi misalnya aku pergi sama siapanya, apa yang aku maukan gitu. Jadi bukan karena sesuatu yang spesifik gitu. Tapi nggak maksudnya? Ya memang sih. Saya suka statementnya itu, dan itu membuat tapi nih para milenial sekarang itu kayak mereka nih nggak tahu nih apa yang membuat, bahkan mereka yang membuat happy itu mereka itu nggak tahu. Mereka seakan-akan seolah-olah kayak ya udah flow aja, padahal nggak ada apa gitu kan. Nah, tadi kamu berkata kayak tergantung situasinya. Berarti bisa disimpulkan sukacitamu itu atau your happiness itu tergantung dari luar. Iya. Ya kalau dibilang kalau buruknya ya, iya. Karena sebenarnya yang kayak kamu bilang tadi itu terkadang orang nggak tahu gitu apa yang membuat dia happy, dan terkadang aku juga kayak gitu. Kalau aku misalnya sendiri, aku nggak tahu apa yang membuat aku happy. Selain yang aku bilang tadi ya, aku dapat novel yang bagus, aku dapat film yang bagus. Tapi lebih dari itu tuh nggak tahu gitu. Kayak ya udah kayak datar aja nih hidup gitu. Oke, saya bisa. Berarti bisa dikatakan memang para milenial sekarang itu their happiness itu depend on their external life. Padahal kan yang kepercayaan kita sendiri kan, sukacita kita itu harus berasal dari dalam, ya nggak? Joyful itu nggak harus tergantung dari luar sih, menurutku ya. Coba gimana menurutmu? Benar. Seharusnya kayak gitu. Kita harus kayak misalnya kita harus happy dari dalam diri kita. Tapi kalau kita bicara umum, apalagi saat ini gitu kan, coronavirus, semuanya kayak terbatas gitu. Ya. Kayak susah aja gitu nemu happiness gitu loh. Ya. Bahkan terkadang tuh kayak untuk happy aja itu jadi susah gitu. Dan itu yang lagi aku rasain. Jadi apa nih yang mau kakak katakan sama para milenial sukacitanya? Gimana ya, aku juga butuh kata-kata motivasi, tapi yang mau aku katakan adalah tetaplah bahagia apapun yang terjadi. Pokoknya maksudnya bahagia, bingung juga sih sebenarnya apa yang mau disampaikan untuk bahagia ya, tapi ya bahagia aja gitu, kayak apapun yang terjadi bahagia aja. Oke. Kamu tahu nggak what makes me happy? Apa? Mau tahu nggak? Ya mau tahu. Apa yang membuat Anda happy, Bapak Iman? Oke. What makes me happy adalah when I am speaking. Ketika kamu apa? Berbicara sama?
nggak tahu kalau misalnya saya mau sharing atau enggak, saya menjelaskan nih sama seorang atau saya bicara gitu, itu saja saya udah bisa happy. Makanya saya orangnya ekstrovert banget gak sih? Iya. Tapi bagus sih. Maksudnya gini, mungkin saya SMP kayak when my friends comes to me and then they talk to their problems to me kan, dan saya juga mau kayak I have passion to make them inside walaupun sebenarnya I have problem gitu. Maksudnya saya senang aja kalau misalnya permasalahan temanku itu selesai. Nah itu bedanya. Kalau aku nggak bisa. Aku kayak ketika orang lain curhat ke aku minta minta solusi, aku tuh nggak bisa. Maksudnya aku tahu, aku paham mereka ngerasain itu gitu. Cuman aku kayak nggak bisa ngasih solusi karena aku juga lagi nggak baik-baik aja gitu, paham kan? Jadi percuma kayak aku ngasih solusi tapi aku juga nggak sedang baik-baik aja, ya aku nggak bisa. Tapi memang ada orang yang kayak dia kalau ngasih solusi tuh diterima dengan baik, dia bisa ngasih solusi, dia bisa menjadi pendengar yang baik. Salut sih sama orang kayak gitu. Iya sih, kayak I feel happy aja gitu ketika mereka happy. Itu aja sih. Mungkin I don't know, walaupun dalam I have many problems actually, tapi I think benar sih kata firman Tuhan itu kayak kita harus mendahulukan orang lain. Maksudnya kita nggak kerendahan hati nilai-nilai uji. Kayaknya nilai-nilai uji lupa nih semester 1 nih. Nilai-nilai uji itu rendah hati loh, kayak berusahalah untuk mendahulukan orang lain daripada diri sendiri atau kepentingan kita. Ketika you feel, maksudnya ketika you solve their problems, you will feel peace menurutku ya. Ini karena selama saya pernah coba sih, I fix my problems and anything about me and anything about myself gitu kan, dan saya merasa kurang terus. Tetapi kenapa saya I serve my anybody gitu kan, my friend atau enggak saya I pay attention lah gitu sama mereka, kayak saya damai gitu. Dan setelah itu my problems pun kayak tersolve sendiri, kayak itu nggak ada rumusnya gitu. Ngerti nggak? Ngerti, paham kok. Itu sih yang mungkin saya bisa bagikan ya, kayak untuk good passion ini, kayak don't focus on yourself gitu. Sentralnya itu jangan ke kita tapi orang lain. Karena kan Tuhan sendiri kan datang ke dunia melayani kan, bukan dilayani. Dan itu benar nyata gitu. Kalau misalnya kita belum sempurna atau kita masih punya problem, jangan tunggu problem kita itu selesai dulu baru selesaikan problem orang lain. Mana tahu dengan memfixkan problem orang lain itu juga bisa memfixkan problem kita loh. Itu sih yang mau saya sharingkan. Thank you. Oke nih. Tapi ini sekarang zaman milenial nih ya, tentang happiness itu mereka karena nggak dapat nih, karena mereka nggak dapat diri mereka sendiri atau mereka nggak dapat ke orang lain, atau mereka pun nggak tahu kan happiness mereka itu, sehingga mereka mencari 1000 cara. Salah satunya yaitu dating. Oke. Gimana pandanganmu kata orang tentang dating? Maksudnya kalau nggak pacaran itu kayak nggak ini loh, maksudnya nggak baik-baik aja hidup mereka gitu. Aku pernah dengar itu sih. Bahkan dari temanku gitu, kayaknya dia bilang gini, kayaknya hidup gue flat aja deh kalau nggak ada pacar gitu. Coba ada pacar, pasti ada yang telepon, ada yang tanyain gitu. Ya. Jujur waktu aku SMA, semua teman-temanku tuh kayak misalnya kayak kayak semuanya lagi dekat sama orang gitu, lagi dekat sama orang. Ya. Dan di satu sisi memang benar gitu, kayaknya enak gitu loh. Yes, happy mereka kan. Maksudnya enak gitu, ada yang ngantar pulang, ada yang kalau lagi keluar lagi istirahat makan bareng, ngobrol gitu kan. Emang terkadang iya gitu, dari dating itu tuh orang bisa nemukan kehappiness-annya. Tapi juga aku ada baca sesuatu yang bilang gini, di buku mana ya, aku lupa nama bukunya, jangan pacaran kalau kamu tuh belum utuh gitu. Maksudnya kamu masih nyari kebahagiaan di orang lain. Tapi coba bahagia dulu baru kamu
cari orang itu loh. Maksudnya jangan cari orang supaya kamu bahagia, tapi tertablak kayaknya nih. Aku juga gitu. Maksudnya waktu SMA, waktu kelas 3 kan aku deket gitu. Aku pernah dekat sama orang waktu SMA. Dan dia minta status pada saat itu. Di saat itu aku bilang sama dia aku nggak bisa gitu. Karena aku udah baca buku itu gitu. Di saat itu aku memang belum seutuhnya happy pada saat itu. Belum seutuhnya happy. Jadi aku nggak mau kayak membuat konsep di otak aku harus bahagia karena nih orang gitu. Walaupun tadi di awal aku bilang aku bisa bahagia karena keadaan ya, karena orang, karena itu. Tapi pada saat itu aku nggak mau, kayak jangan dulu deh gitu. Kita dekat aja. Untuk ke sana aku nggak mau karena nanti jadi beda loh ininya, motivasinya. Yes, motivasinya beda. Gitu. Tapi aku nggak bisa salahin orang-orang yang misalnya broken home gitu. Orang yang memang di rumah itu, di dalam rumahnya itu nggak nemuin kebahagiaan, dan justru ketika dia ketemu sama orang dia jadi bahagia, juga nggak bisa disalahin gitu. Itu agak bisa benar juga, tergantung tergantung kitanya sendiri sih. Kalau misalnya kita merasa bahwa aku harus bahagia dulu sebelum aku cari orang itu supaya kita bahagia bareng-bareng, atau aku butuh nih orang untuk aku bahagia. Ada dua pilihan yang sebenarnya nggak bisa disalahin sih untuk sekarang ya, karena itu tergantung orangnya sih menurut aku. Gitu. Saya suka sih kalau katanya itu kayak ya udah, kebahagiaan kita itu nggak harus kita cari dulu, kita harus bahagia dulu, ya nggak sih? Dan ya milenial sekarang kan kayak dating itu udah nggak karuan banget loh. Maksudnya hari ini datingnya sekarang gitu ke orang ini gitu. Kalau misalnya dia nggak merasa happy di situ, cari lagi gitu. Sampai kapan kamu harus mencari happiness di luar diri kamu gitu kan? Dan benar. Saya merasa juga tahun ini saya dijawab banget oleh pertanyaan itu oleh pemimpin saya, dan ya udah, you feel, maksudnya growing aja dulu, nanti your happiness itu sejalan aja dengan happiness orang lain. Oke, thank you. Tapi itu loh, aku juga beberapa bukan dalam bulan 1 sampai bulan ini ya. Aku juga merasa sahabat aku Cindy gitu kan. Dia kan istilahnya gini, aku udah temenan sama dia dari SMP gitu sampai SMA, dan kita kalau dekat sama orang sampai sekarang gitu. Kalau kita dekat sama orang kita ngomong gitu loh. Maksudnya aku lagi dekat sama ini, terus nggak enak ya nggak punya pacar, sampai akhirnya dia punya pacar gitu. Dan aku lihat story sampai akhirnya aku lihat di story dia kayak dia selalu bareng pacarnya, nonton bareng, makan bareng, bla 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 gitu kan. Dan aku sempat enak ya gitu, kayak aku pada saat itu ngerasa kalau sedih banget nih hidup gitu. Maksudnya kenapa dia duluan gitu, kenapa nggak aku gitu kan. Aku sempat ngerasa iri. Maksudnya gini, dia ada orang yang diajak ngobrol gitu. Maksudnya dia malam-malam teleponan, dia ngobrol tentang harinya dia. Terkadang bahkan sampai beberapa bulan nih ya, sebelum kita ngobrol kemarin. Aku masih ngobrol apa tuh kemarin tuh? Cuman secret ya. Sebelum kita ngobrol gitu, aku juga masih merasa gitu, apa aku cari ya gitu sebelum kita ngobrol. Apa aku cari ya gitu. Apalagi waktu kemarin aku pergi ke Palopo kan. Di situ kan magang gitu kan. Ada 8 orang, pasang-pasangan. Masalahnya di situ kayak aku ketemu sama orang yang menurut aku oke nih gitu kan. Tapi di satu sisi aku beda keyakinan gitu. Karena aku mau fulfill kebahagiaan itu, aku sempat nggak mikir itu loh, nggak mikir udahlah biarin dah, nggak usah seiman deh gitu, Maksudnya aku sampai mikir kayak gitu loh untuk memiliki kebahagiaan itu. Cuman untungnya aku punya sahabat gitu kan yang bilang jangan nggak boleh gitu kan. Akhirnya aku kayak bilang kayaknya nggak bisa deh gitu. Maksud aku mau nyampaikan ini adalah kita tuh terkadang sampai ngambil keputusan yang nggak baik loh untuk ngisi kebahagiaan itu gitu. Apalagi kita orangnya, maksudnya kita orang kan orang yang percaya gitu kan. Ada sesuatu yang kita yakini, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu kan. Dan terkadang itu dikesampingkan untuk kebahagiaan sesaat gitu. Saya sih suka kata-kata yang tadi itu, kayak jangan sampai kita membuat keputusan yang salah ketika
mencari kehappinessan itu, tapi happinessnya itu apa ya, masih belum kekal atau cuma sementara gitu. Dan saya merasa juga benar, kayak sepertinya semua orang sih, tapi khususnya nih youth patient kita nih, khususnya mereka lihat sekelilingnya. Saya sendiri juga gitu, saya hidup atau saya ada di sekeliling di mana-mana orang udah punya their couples gitu, maksudnya saya merasa kayaknya bahagia banget ya, dan kayaknya mereka jalan terus atau enggak mereka cerita, ada teman curhat gitulah. Awalnya sih saya pikirnya tempat curhat sih. Nah, tapi setelah ditegur oleh pemimpin saya, kayaknya kamu jangan mencari hal itu gitu. Dan actually I have a chance gitu ya, maksudnya I have a chance untuk melakukan hal itu. Tapi kembali lagi ke kita, kayak nanti kayak kamu mengambil keputusan yang salah gitu. Dan saya mengikuti apa pemimpin rohani saya sih gitu. Dan saya percaya itu kayaknya kita harus happiness kita dulu itu harus di dalam diri kita dulu, jangan cari ke orang lain dulu. Karena pas dating ataupun pas kita udah maksudnya satu sama lain nih, kita harus bukan mengambil bahagianya, tapi kita harus memberi bahagia ke dia gitu. Ngerti nggak sih? Iya. Kayak kita nggak mencari bahagia lagi, tapi bahkan kita memberi kebahagiaan. Jadi satu sama lain itu mensupport bahagia. Jadi sehingga kebahagiaan itu rata gitu, nggak harus belah tangan. Nah itu sih. Iya Bang. Jadi Bang Iman sekarang belum ada ya. Oke, itu pertanyaan tersulit di hadapanku saat ini ya. Oke, belum, saya masih tunggu aja, pasti yang terbaik kok. Oke. Oke, itu tentang dating tuh, maksudnya untuk mencari kebahagiaan tadi kan. Nah, kita beralih nih, maksudnya yaudah sih dalam hidup ini apa sih gitu kan, maksudnya kita hidup terus nikah mungkin ya, nikah, kerja, terus mati gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, jika kamu tahu kau besok mati nih, apa yang Anda lakukan? Minta maaf sih. Saya kira kau nikah dulu. Wah, maksudnya sebenarnya ya, jujur, menikah itu hal yang paling terakhir yang akan kulakukan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Maksudnya, kenapa? Nggak tahu aja, kayak mungkin awal-awal kayak SMA, SMP, SMA itu kayak pingin nikah gitu-gitu. Orang teman-teman yes. tuh kayak iya kan? nikah gitu. Okay. Cuman sekarang tuh kayak nggak tahu ya, karena aku tuh orangnya yang lebih suka sendiri gitu loh. Maksudnya lebih enjoy aja sama diriku gitu. Aku bahkan kayak, tahu nggak, aku tuh bisa keluar duduk sendiri di mana aja gitu. Maksudnya aku kayak keluar pergi ke mall misalnya, duduk sendiri sampai berjam-jam, atau aku ke McD misalnya sendiri. Aku tuh sendiri gitu. Me time gitu ya. Iya, tapi me time ini aku benar-benar nggak butuh orang untuk ngobrol sama aku. Bahkan sampai detik ini gitu. Kalau misalnya kau nggak mau nemanin aku, ya udah, aku bisa sendiri. Jadi karena yang aku bisa sendiri ini, aku merasa untuk saat ini tuh merit itu bukan sesuatu yang penting banget untuk aku gitu. Kayak misalnya aku mau, cuman nggak dalam waktu yang mungkin saat ini kali. Umur 25, 26 gitu. Even misalnya ya, Tuhan jangan, tapi misalnya di umur 30, 31 itu menurut aku kayak it's okay gitu. Paham nggak maksudku? Mungkin karena saat ini aja ya, tapi karena enjoy sendiri aja gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya dari pertanyaan awal tadi, apa yang harus aku lakukan? Ya minta maaf. Kalau aku tahu besok aku mati. Minta maaf apa ini? Minta maaf sama semua kesalahanku. Kamu pada siapa? Family, friends. Kenapa baru minta maaf? Karena aku tahu besok aku mati. Oh. Sama kayak zaman Krista. Kan pertanyaannya gitu. Berarti sekarang nggak mau minta maaf. Sulit. Lah, kenapa? Gengsi ya Pak ya, gengsi. Ya kan kau nggak tahu kalau kau besok mati.
Ya kan tadi kita ceritanya kalau aku tahu besok aku mati. Iya. Makanya kan saya kembalikan lagi. Kita kan nggak tahu sekarang kan kita kapan mati kan. Berarti intinya apa? Maksudnya body language-mu itu ini loh, 2 makna. Iya, bakalan minta maaf, cuman nanti gitu. Nanti ya. Masih sulit gitu loh, masih. Ini minta maaf. Boleh sharing nggak? Maksudnya minta maaf nih, ya sedikit aja lah, jangan terlalu deep down gitu. Minta maaf maksudnya? Maksudnya kamu tersulit minta maaf itu, maksudnya sulit untuk minta maaf itu kepada siapa? Maksudnya sharing dikit gitu mungkin. Kepada jangan ini terlalu namanya, ya maksudnya jangan terlalu sing. Kepada highlight kepada parents ya, itu sih. Kepada family. Kenapa tuh? Karena ya walaupun gimana ya bilangnya untuk menjaga gitu ya. Karena aku tahu gitu banyak yang salah yang aku belum ungkapin aja, belum minta maaf gitu. Masih kayak batu, paham nggak sih? Masih kayak merasa paling benar. Jadi ya gitu. Tapi aku tahu aku salah, tapi karena gengsi itu jadi aku belum kayak mengungkapkan aja. Kayak aku salah. Can I give the suggestion? I mean, boleh, silakan. Maksudnya sih pertanyaan saya ini ada sebenarnya di balik ini, maksudnya ada meaning di balik ini, maksudnya dari pertanyaan. Gini, kamu tahu nggak sih kalau aku itu kayak setiap hari itu kadang orang-orang bilang kok kamu nggak capek gitu kan? Maksudnya kok bisa gitu? Maksudnya you do everything. Karena gini, bagiku itu kayak seolah-olah itu hari ini adalah hari terakhirku. I need to give my best. Kayak itu kalau misalnya besok udah nggak ada, saya nggak bisa lagi melakukan yang terbaik, atau nggak meminta maaf, atau nggak mengampuni, atau nggak, saya nggak bisa lagi melakukan hal itu gitu loh. Nah, dan tapi seolah-olah harapan saya itu juga saya hidup 1000 tahun lagi. Jadi batasannya gini, batasannya itu saya seolah-olah hari ini adalah hari terakhir, tapi batasan terakhir itu seolah-olah juga saya masih hidup 1000 tahun lagi. Jadi ada boundaries-nya gitu, sehingga apapun dalam boundaries ini saya melakukan yang terbaik gitu. Saya bukannya bermalas-malas sama ya udah besok saya mati, kayak gitu. Karena saya masih punya harapan 1000 tahun lagi itu saya masih hidup. Saya bisa nikah, saya bisa ini melayani Tuhan gitu kan. I have the hope gitulah. Nah, tapi di sisi lain saya harus tahu diri, saya nggak tahu kapan mati kan. Jadi saya harus melakukan yang terbaik hari ini. Maksudnya mengampuni, minta maaf atau apapun itu, I need to fix today. I don't need to bring it tomorrow because I don't know, ya kan? Makanya walaupun ya saya ngerti, walaupun saya pernah merasa kayak dalam sehari itu saya terus asa atau nggak bisa ngapa-ngapain, tapi bagi saya cuman paling lambat cuman 2 hari saya bisa melakukan hal itu. Karena saya nggak bisa, saya harus melakukan yang terbaik terus dalam segala hal gitu, bahkan dalam kepanitiaan, bahkan dalam apapun, I need to give my best. Itu prinsip saya. I don't know your prinsip atau your boundaries or your value, tapi for me hari saya itu ya saya harus lakukan yang terbaik apapun ceritanya gitu, dan I give my best lah, itulah ceritanya gitu. Maybe values-mu nih, maksudnya kita beralih ke pertanyaan lain sih ya, tentang prinsip dan boundaries atau value yang bisa kamu sharingkan ke teman-teman yang lain. Duh, value apa nih? Value diri? Terserah, kehidupan, kayak saya tadi kan value-nya gitu, atau prinsipnya gitu. Itu prinsipnya benar ya, Man? Aku aja yang salah gitu. Enggak, maksudnya maybe you have another one. Enggak, itu benar. Seharusnya itu yang harus diterapkan. Cuman untuk menerapkan itu kan sulit ya untuk aku pribadi. Tapi itu
prinsip yang benar gitu. Terlepas dari itu ya, value yang aku punya sampai hari ini gitu, yang aku bukan orang yang baik banget gitu, paham gak sih? Aku tuh orang yang bisa dibilang jahat lah gitu. Tapi yang masih aku pegang sampai hari ini, value-nya itu adalah ucapan terima kasih. Aku tuh orangnya yang paling apa sih? Nilai diriku tuh gini, aku tuh bisa marah sama orang, aku bisa benci sama orang misalnya ya, aku bisa benci sama orang, aku bisa kata-kataku bisa menyakitin orang. Tapi yang aku pegang sampai hari ini, walaupun kata maaf itu sulit aku ucapkan, tapi untuk ucapan terima kasih itu adalah yang nggak pernah aku terima kasih, yang nggak pernah aku lupakan untuk ngucapin. Even itu sama Tuhan sendiri gitu. Nah. Itu maksudnya dari semua kekurangan yang aku punya, dan kelebihan yang nggak aku tahu, saat yang aku tahu kelebihan aku adalah untuk ngucapin itu gitu. Even itu sama, misalnya tuh aku nggak pernah sedikit pun lupa untuk bilang makasih sama pelayan. Itu yang aku kayak sadar sampai hari ini gitu. Itu yang nggak pernah aku lupa untuk ngucapin itu gitu. Yes. Even sama tukang parkir aja, ketika aku udah ngasih uang ya, kalaupun dia nggak bilang makasih, aku bilang makasih ya Pak gitu. Kata terima kasih, dan itu juga aku lakukan untuk Tuhan gitu. Maksudnya aku jarang berdoa. Misalnya, walaupun aku jarang berdoa, cuman untuk bilang thank you God itu nggak pernah lupa. Terlepas dari bibirnya gitu ya. Ya, terlepas dari itu ucapannya gitu, terlepas dari semuanya. Even waktu itu aku pernah kayak jatuh di kamar mandi. Tahu nggak sih jatuh duduk gitu? Okay. Itu kan kalau kita jatuh duduk tuh bisa langsung mati nggak sih? Iya kan? I don't know. Tapi iya, kalau kita dari kamar mandi itu kalau jatuh terduduk itu bisa langsung mati. Tapi pada saat itu aku jatuh benar-benar jatuh. Tapi aku kayak enggak. Tapi yang aku bilang cuma terima kasih gitu. Terima kasih karena aku nggak kenapa-napa. Itu paham nggak sih? Ada yang jatuh terus kenapa-napa. Even kemarin waktu aku jatuh naik motor itu, aku bilang thank you gitu karena aku nggak kenapa-napa, cuma ya sakit tangan, sakit kaki. Jadi maksudnya yang terlepas dari semua value yang bagus-bagus gitu, yang aku punya gitu, value yang aku sampai saat ini sadari adalah berterima kasih kepada siapapun, terutama sama yang ciptain kita gitu sih. Itu value. Kalau misalnya boundaries yang aku punya itu, kalau misalnya untuk teman, bilang tidak sih. Terkadang kita kalau dalam berteman itu banget untuk bilang ya nggak sih? That's it. Nah itu sekarang sedang aku kayak bangun untuk bilang enggak. Terkadang itu malas banget, tapi kita nggak bisa bilang enggak. Betul. Jadi boundaries yang aku punya itu dalam pertemanan itu ya itu bilang enggak. Kalau misalnya memang itu di luar dari prinsip kita, ya udah bilang aja enggak. Walaupun terkadang dia akan bilang gitu banget sih, kok gitu sih gitu. Sama kayak di kampus gitu. Maksudnya aku nggak tahu ya kalau kamu sadar atau tidak sadar, aku tuh orang yang sulit banget ngasih jawaban sebenarnya. Saya kayak orang nanya, saya sadar. Beda kan sama dirimu ya kan, kalau minta langsung dikasih gitu kan. Kalau aku tuh kayak mikir dulu gitu, misalnya ini orang ini gimana ya, sebenarnya ini aku nggak tahu ya ini bagus atau nggak bagus. Cuman ketika orang minta jawaban dan dia itu nggak ada usahanya, aku nggak akan ngasih gitu. Okay. Ada kemarin orang yang minta jawaban dan aku tahu dia nggak ada usahanya apa-apa, itu aku benar-benar nggak ngasih. Tapi ada beberapa orang yang udah ada gitu, ya aku kasih. Maksudnya itulah boundariesnya gitu. Aku nggak bisa ngasih semuanya ke orang gitu, paham nggak sih? Nah kalau yang date itu dalam perkuliahan gitu, pertemanan blablabla. Kalau dating ya nggak tahu ya, aku belum dating juga, aku jadi belum set banget. Oke. Ya gitulah, simple. Oke, tapi kadang, maksudnya yang kau bilang tadi itu say thank you, mungkin kau bilang itu hal terkecil kan dalam hidup, tapi sekarang kan ada banyak orang yang nggak bisa thank you untuk hal-hal kecil, nggak semua orang kayak gitu. Karena gini, ketika kita, karena kata Tuhan kan kita harus setia perkara kecil gitu kan, baru kita setia kepada perkara besar. Nah orang-orang sekarang, saya youth kita nih, mereka bahkan karena tidak tahu berterima kasih pada hal-hal yang kecil, bahkan itu negatif, sehingga pas mereka dapat hal yang lebih besar itu mereka langsung quit loh. Nggak banyak orang yang sekarang bunuh diri
kemudian run to the drugs atau enggak pergaulan bebas gitu kan. Dan saya merasa orang-orang yang seperti say thank you itu bahkan orang-orang yang harus dicari zaman sekarang. Karena gini, even when you have a negative situation atau enggak positive situation itu kan, kita harus selalu berkata thank you loh. Nah, karena kayak apa ya, saya pernah baca di buku Secret sih. Karena gini, tahu nggak, otak kita itu adalah magnet terkuat di seluruh angkasa semesta. Bukan bumi, bukan magnet yang lain, tapi pikiran kita. Kalau kita menarik pikiran, maksudnya kalau kita menarik kebaikan atau hal-hal positif di dalam hidup kita bilang stay thank you atau enggak. Makanya Tuhan bilang semua yang baik. Kalau dunia bilang kan positive thinking kan. Tapi kan kalau di Alkitab kita semua yang baik, semua yang benar, semua yang manis, semua yang bijak. Kan kalau tahu firman Tuhan itu pasti tahu lah. Itu semua pikirkanlah itu. Dan saya berasa itu loh. Ketika saya thank you hal kecil, awalnya memang susah sih. Tapi ketika saya biasakan, saya bilang ke jiwa saya, oke, bilang aja thank you. Itu udah fix gitu. Ketika lu malah ngeluh-ngeluh sampai ngeluh-ngeluh, itu akan terus mengeluh juga. Dan saya merasa ketika saya memikirkan positif atau kebaikan yang hal-hal yang indah, itu semuanya tertarik kepada saya gitu. Walaupun bukan hanya pada saat itu ya. Karena kita mikirnya long term ini, maksudnya jangka panjang gitu. Dan itu benar-benar terjadi sih. Dan saya percaya value yang kamu bilang itu tadi luar biasa sih. Dan maksudnya itu saya bisa belajar juga, maksudnya teman-teman youth di sini mungkin bisa bisa belajar hal-hal seperti itu. Oke. Kedua juga yang kamu bilang itu kayak say no gitu. Yeah, I feel like that. Maksudnya because I am saya friendly kepada semua orang kan. Sehingga ketika maksudnya I have too much friends. Dan ketika mereka bilang ini itu it's very difficult to say no. Ngerti nggak? Yes. Kayak di tahun lalu aku kayak gitu. Dan mereka bilang ini, saya nggak bisa bilang no loh. Akhirnya ketika saya bilang yes dan situasi saya nggak memungkinkan, dan mereka kecewa ketika saya jadi nggak bisa mengfulfill apa yang mereka inginkan gitu, sehingga mereka kecewa gitu. Nah jadi gini, mungkin daripada kamu mengecewakan di masa depan, lebih baik sekarang aja gitu. Sekarang aja say no sekarang. Dan I got your point sih, itu luar biasa banget. Oke, close to you. Oke. Do you have sih? Ya, mungkin ada ayat Alkitab favoritmu? Ayat Alkitab favoritku? Yes. Ini yang aku pegang dari SMA sih. Okay. Isinya tuh gini. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu singkatnya. Matius 6 ayat 33. That's my favorite verse. Kenapa tuh? Maksudnya, karena aku sadar. Do you have experience? Iya, gitu. Maksudnya gini, waktu aku waktu SMA itu bener-bener di SMA aku tuh semuanya tuh hektik gitu. Maksudnya kayak aku di SMA ikut organisasi, pokoknya banyak yang aku ikut paduan suara. Semuanya aku ikutin gitu pada saat itu. Dan di suatu momen aku tuh harus ujian pada saat itu. Paham kan? Karena semuanya aku ikuti di suatu waktu, dan satu tuh pilihannya tuh gini, ujian paduan suara, sama satu lagi itu adalah ibadah pada saat itu. Ibadah yang aku yang bawa pada saat itu. Aku bisa nolak karena cuma itu apanya itu hari Senin lah. Jadi ini apanya hari Sabtu. Sebenarnya aku bisa nolak loh. Maksudnya masih ada waktu untuk nolak gitu. Tapi karena aku ingat kata-kata itu gitu. Karena aku gini, aku nggak bisa ngambil semuanya gimana ya. Kalau misalnya aku ambil tapi aku nggak belajar, aku nggak itu, pasti kosong gitu loh. Karena aku tipe orang yang ujian itu harus lama banget belajarnya. Aku tuh bisa dari pagi sampai pagi jam 2 pagi gitu belajarnya. Jadi aku butuh waktu yang lama, aku nggak bisa cepat gitu. Dan menolak salah satunya itu memang harus kulakukan pada saat itu. Tapi
memang aku harus menolak salah satunya, dan aku bukan menolak ibadahnya pada saat itu, aku menolak paduan suaranya. Jadi yang aku ambil cuma ujian sama itu ibadah itu. Di situ aku memang bener-bener kayak oke, ibadah dulu, ibadah. Jadi di dalam ibadah itu aku berdoa, Tuhan aku besok mau ujian gini. Dan aku bener-bener kayak dalam aku belajar itu, jadi kan aku ibadahnya malam, jam 7 gitu kan. Dan itu udah lama banget waktu aku nggak belajar gitu. Seharusnya aku bisa gunakan waktu belajar itu selama berapa jam sih? Ibadah jam 7, 8, 9. Seharusnya aku bisa belajar dari jam 7, tapi saat itu aku belajar dari jam 9 malam. Kan waktu 2 jam itu terbuang gitu kan, bukan menurut kita sia-sia gitu. Ya, harusnya gitu. Kan waktu 2 jam itu kalau untuk belajar tuh banyak banget gitu. Yes. Sampai aku mulai belajar tuh jam 10 malam pada saat itu, jam 10 malam. Nah aku di situ bener-bener stres karena sudah jam 10 malam, ngantuk, besok pagi tuh harus jam 7 gitu kan. Tapi aku bilang, Tuhan enggak, aku harus belajar. Dan dalam proses itu tuh, sadar atau nggak sadar, dalam proses aku belajar dari jam 10 sampai jam 1 pagi itu semuanya tuh lancar gitu. Pernah nggak sih pernah nggak belajar tapi stuck gitu otaknya? Ya udah belajar, cuman stuck aja otaknya kayak gitu. Kayak nggak flowing gitu kan? Iya, kayak nggak dapat apapun. Tapi pernah kita belajar tapi ya udah lancar aja, kita dapat gitu. Walaupun itu cuma 1 jam. Ya, walaupun itu cuma beberapa menit lah, berapa jam gitu. Dan itu yang aku rasakan pada saat itu. Dalam waktu beberapa jam itu, semua materinya itu dapat aku simpulkan, enggak aku hafal ya, dapat aku simpulkan aja gitu. Dan waktu aku ujiannya, walaupun nggak sempurna, cuman aku bisa gitu, aku bisa menjawabnya gitu. Dari situ aku mulai sadar bahwa memang iya gitu loh, ayat itu memang iya. Coba aku nggak milih itu pada saat itu. Mungkin aja bisa sempurna gitu kan. Cuman kan pilihannya tuh udah jadi nggak bagus gitu. Yes. Masa ninggalkan ini gitu kan. Jadi sampai saat ini sudah mulai. Jangan. Tapi walaupun terkadang masih bolong-bolong ya, masih kayak ya nggak 100% sih aku menggunakan ayat itu gitu. Ya nggak bagus gitu. Terkadang kita lupa juga untuk melakukan itu. Oke. Ya, itu sih yang saya dapat tadi, jangan menggantikan Tuhan demi apapun. Bahkan itu our boyfriend atau girlfriend atau apapun lah. Bahkan kata Tuhan kan sangkal keluargamu, sangkal orang tuamu. Sangkal dirimu bahkan. Dan itu saya benar-benar pegang kayak don't change anything maksudnya jangan change Tuhan gitu dalam kehidupan kita demi apapun. Bahkan itu kayak prestasi ataupun apapun itu, jangan change Tuhan. Karena Tuhan ya tetap Tuhan itu. Kalau itu yang kita kejar itu ya cuman ya sebentar aja, tapi Tuhan tetap. Itu sih yang saya dapat dari kedua. I got it. Oke, thank you. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Kayaknya kau udah bosan juga melihat muka aku kan, saya tahu itu. Lapar. Oke, lapar. Anda suka dipengaruhi atau mempengaruhi? Both. Kok dua-duanya, kenapa? Karena di satu situasi aku butuh dipengaruhi, tapi di satu situasi lain aku perlu mempengaruhi. Jadi both. Misalnya dalam mengambil keputusan, kadang aku butuh loh dipengaruhi gitu, supaya ada pilihan gitu loh, ada choice-nya. Yes. Tapi di satu sisi ketika aku butuh sesuatu itu berjalan dengan kemauanku, aku butuh mempengaruhi gitu. Kalau kita bicara soal duniawi ya. Oke, mantap. Ya, good. Tapi saya sendiri ya, karena saya orangnya terlalu percaya sama orang, atau kayak saya kira diriku itu orang lain. Nah, sehingga saya lebih suka terpengaruh gitu. Maksudnya gini, bukan hal negatif sih. Kalau udah punya prinsip kan, kalau negatif itu kan udah pas gitu kan, udah nggak bisa lagi lah. Tapi kalau misalnya hal-hal maksudnya ya yang bisa lah dalam hidup kita itu bisa kompromi, itu bisa terpengaruh aku. Nah, akhirnya terbawa aja. Nah, gitu lah pokoknya. I know. Makanya jangan terlalu percaya sama orang lain. Oke, lanjut ya.
Mungkin ini adalah terakhir kata-katamu di youth passion. Maksudnya encourage them how to live gitu. Maksudnya sekarang kan banyak orang kayak empty, nggak tahu apa, kayak semuanya itu sia-sia gitu, nothing to do gitu. Maksudnya apa ya yang dikerja di dunia? What do you find? What is your purpose in this life? Gitu. Maksudnya gitulah. Nah, apa nih maksudnya? You have mungkin satu hal yang bisa kamu pegang saat ini, kayak what is life regarding to you? Life gitu, kehidupan. Kayak kan zaman sekarang milenial itu orang gampang empty sehingga bunuh diri, kayak mereka udah stuck gitu loh. Mereka ya milenial sekarang, youth kita itu nggak sekrusial youth zaman dulu. Misalnya ya, nih, karena kan waktu juga kan. Ya sih. Mereka kayak cemen gitu loh. Maksudnya udah sih ya udah gitu, kalau misalnya hidupnya ya jalani aja prosesnya gitu. Maksudnya what is life regarding to you? Jadi ini yang mau aku sampaikan nih untuk diriku sendiri ya, karena aku juga nggak bisa ngasih kata-kata yang untuk ngerangkul orang. Oke. Gitu kan, butuh dirangkul gitu. Tapi ini ketika aku ngomong ini berarti dua arah, untuk aku dan untuk orang juga kan. Ya, kayak firman Tuhan aja ya, bermata dua ya. Sesuai dengan kata-kata itu di youth passion, don't let the world underestimate you just because you are young. Terkadang gitu loh yang kita pikirkan tuh karena kita tuh terlalu muda, kita nggak bisa untuk step ke yang lebih jauh gitu. Lebih jauh. Dan itu yang aku rasain juga, karena aku masih 20-an, masa untuk bisa ngelakuin ini, padahal lebih dari itu tuh bisa dilakukan gitu. Yes. Bisa lebih, kalau ada yang motivasi bilang gini, kamu tuh lebih dari apa yang kamu pikirkan gitu kan. Terkadang itu benar loh, kamu tuh lebih dari apa yang kamu pikirkan. Seharusnya kayak kamu bilang, zaman sekarang termasuk aku tuh cemen gitu, maksudnya nggak berani dalam mengambil apapun, ngambil dalam keputusan, ngambil dalam hal apapun gitu, kurang keberaniannya. Jadi untuk teman-teman semua, termasuk untuk diri aku, berani dalam hal yang positif ya, berani dalam hal yang positif. Terus dalam hidup ini memang nggak selalu gitu loh man. Kalau disuruh happy, nggak selalu happy. Nggak selalu. Pasti ada normal itu normal. Up and down gitu kan. Tapi untuk memfulfill itu gitu loh, ya punya relationship prosesnya yang baik juga. Ya betul, relationship yang baik sama Tuhan, supaya setiap gini, kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, bukan berarti masalahnya nggak ada gitu. Justru mungkin lebih berat gitu. Tapi bedanya adalah cara pandang kita dalam menyelesaikan itu gitu loh. Cara pandang kita dalam menyelesaikan itu. Jadi untuk anak-anak muda yang punya keyakinan, yang percaya gitu kan, jadi apapun yang kita alami saat ini, perkara apapun, masalah apapun, ya jangan merasa paling bisa loh dalam menyelesaikannya gitu. Betul. Ada sesuatu yang bisa kamu lakukan, ada sesuatu yang nggak bisa kamu lakukan. Ada sesuatu yang bisa kamu lakukan sendiri, ada sesuatu yang memang Tuhan aja yang bisa ngelakuin itu. Jadi libatkan Tuhan dalam proses apapun. Itu aja, terima kasih. Saya dapatnya kita punya bagian gitu. Apa yang bisa kita lakukan ya lakukan, tapi apa yang kan kata Tuhan gitu, berikan apa yang kayak koin itu loh. Apa sih cerita itu? Yesus itu bilang gini, kayak Farisi itu mereka nunjukin koin nih kan. Untuk koinnya itu dari apa sih raja itu pas di zaman Yesus? Raja Pilatus bukan ya? Bukan, pokoknya itulah. Raja Firaun raja. Berikan apa yang menjadi bagian itu, berikan juga apa yang menjadi bagian Tuhan. Maksudnya gini, kayak ya udah apa yang bisa Anda lakukan gitu, tapi bagian khusus Tuhan don't take it gitu. Udah jangan terlalu mikir jauh gitu. Ya udah, life is life gitu. Itu sih, life is life gitu. Ya hidup ya hidup. Kalau misalnya mati ya mati. Bedanya gini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita mati beruntung gitu. Kalau hidup kita itu hanya bagi Kristus. Itu sih yang saya mau bilang. Oke, thank you Fiona for your for your sharing and your insight. And
I say thank you for joining us to Youth Passion. Saya harap sih ada banyak orang yang berubah atau menjadi berkat ya lewat Youth Passion ini. Kayaknya mereka zaman milenial ini sangat susah banget nih, harus di push gitu. Dan oke, sama-sama kita katakan, don't let the world underestimate you because you are yang 1, 2, 3. Don't let the world underestimate you just because you are young. Oke, thank you Fiona, goodbye. Sampai ketemu lagi sharingnya.